Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Di sini saya akan menampilkan hasil PPT dari proyek yang telah kami lakukan. Nah, di dalam proyek yang telah kami lakukan, kami membuat judul dengan Sistem Informasi Manajemen Pelanggan Toko Sembako berbasis aplikasi. Di sini kami menggunakan studi kasus yaitu dari Toko Rizky Adam. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Nurmalia Wahyutami, bersama dua rekan saya, yaitu Nindi Sifra Eliana dan Aniza Nabila. Nah, adapun latar belakang dari toko Rizky ini yaitu ada berbagai aspek kehidupan yang telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan pesat teknologi informasi. Nah, hal ini termasuk ada sektor perdagangan, usaha kecil, menengah, ataupun UMKM. Nah, mengelola data pelanggan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan layanan dan loyalitas pelanggan adalah salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha. Nah, jika pengelolaan data masih dilakukan secara manual ataupun tidak terstruktur, pengambilan keputusan, pelayanan yang lambat, dan kehilangan peluang untuk promosi yang tepat sasaran sering terjadi. Nah, adapun rumusan dari masalah ini yaitu di dalam toko sembako Rizky di Labuhan Ratu yang bertempat di Bandar Lampung menghadapi masalah serupa. Nah, tidak hanya informasi yang akurat tentang perilaku pembelian pelanggan karena pencatatan dan transaksi pelanggan masih dilakukan secara konvensional ataupun dilakukan secara manual. Nah, hal ini pasti sangat berdampak pada rencana pelayanan dan perkembangan bisnis. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, Toko Rizky sangat membutuhkan sistem informasi manajemen pelanggan yang terintegrasi dan berbasis aplikasi. Nah, adapun tujuan dari pembuatan dokumen SRS ini yaitu adalah untuk dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran yang sangat jelas ataupun terstruktur dan terperinci tentang kebutuhan perangkat lunak untuk sistem informasi manajemen pelanggan berbasis aplikasi yang akan diterapkan di toko Rizky ini. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan semua kebutuhan sistem baik fungsional maupun non-fungsional sangat membangun sistem informasi manajemen pelanggan berbasis aplikasi untuk toko Rizky. Nah, adapun lingkup di dalam proyek kami ini yaitu pertama itu ada pencatatan data pelanggan ataupun transaksi, yang kedua yaitu ada fitur pencarian ataupun pengelompokan. Nah, yang terakhir yaitu ada antarmuka user friendly dan laporan transaksi. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nindi. Kemudian objek penelitian ini adalah toko sembako Rizky di Labuan Ratu, Bandar Lampung. Toko ini masih mencatat data pelanggan dan transaksi secara manual sehingga sering terjadi kesulitan dalam pencarian data, pembuatan laporan, dan analisis pelanggan. Sistem ini dirancang agar dapat membantu pemilik toko dan staf dalam mencatat data pelanggan secara otomatis, menyimpan transaksi pembelian dengan rapi, menyediakan laporan dan grafik penjualan, memudahkan pencarian data, dan mengamankan data pelanggan dari risiko kehilangan. Next. Kemudian metode penelitian kami, yang pertama, studi lapangan, yaitu observasi langsung ke toko Rizky untuk memahami alur kerja dan kebutuhan sistem. Kemudian wawancara, bertanya langsung kepada pemilik toko mengenai masalah dan harapan terhadap sistem. Kemudian dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan manual seperti buku pelanggan dan Excel sebagai bahan analisis data awal. Yang terakhir yaitu analisis dan perancangan sistem, menggunakan pendekatan SDLC untuk membuat desain UI, IRD, dan arsitektur sistem. Selanjutnya.
Nah, kemudian ini adalah ERD atau Entity Relationship Diagram yang kami buat. Nah, ERD ini yang menggambarkan alur data dan hubungan antar entitas dalam sistem yang sedang kami rancang. Sistem ini secara umum melibatkan pengelolaan transaksi penjualan produk yang diakses oleh pelanggan dan dikelola oleh user atau admin. Next. Nah, kemudian ada hasil UI requirement kami. Yang pertama ada login, yaitu memberikan akses aman ke dalam sistem dan memastikan hanya user yang terdaftar yang dapat mengakses data pelanggan dan transaksi. Yang login hanya admin, kasir, atau pemilik toko. Kemudian fiturnya adalah input username sebagai identitas user, kemudian input password untuk autentikasi. Kemudian ada fitur opsi masuk lainnya, yaitu memberikan fleksibilitas, misalkan jika ingin menambahkan login via Google, Facebook, atau metode OTP di masa depan. Kemudian ada dashboard yang bertujuan untuk memberikan tampilan ringkas dan informatif bagi user setelah login. Yang pertama ada jumlah pelanggan yang bertujuan untuk menampilkan total pelanggan yang terdaftar dalam sistem. Yang kemudian ada total transaksi, yaitu menunjukkan total nominal transaksi yang sudah dilakukan. Kemudian ada data pelanggan, yaitu sebagai akses ke daftar pelanggan, yaitu bisa menambah, mengedit, atau menghapus data pelanggan. Kemudian ada laporan, yaitu menyajikan laporan transaksi penjualan dan tren pembelian. Nah, kemudian yang terakhir adalah transaksi. Transaksi yaitu menu utama untuk memproses transaksi pembelian secara langsung. Lalu pengaturan hanya untuk eh, konfigurasi sistem, yaitu user hak akses dan metode pembayaran dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anida. Yang baik, selanjutnya itu ada data pelanggan. Terdapat menu data pelanggan. Di sini, user bisa menambahkan pelanggan baru dengan mengisi nama, nomor telepon, alamat, dan tanggal registrasi. Kita juga sediakan fitur pencarian pelanggan agar dapat bisa ditemukan dengan cepat. Selanjutnya itu ada transaksi, yaitu tampilan transaksi berisi data produk yang dijual beserta kategori dan harga. User bisa memilih produk yang ingin dibeli oleh hitung total pesanan di bawah. Selanjutnya ada detail transaksi. Di bagian detail transaksi, pelanggan bisa dipilih atau ditambahkan langsung. Di sini juga terlihat detail produk yang dibeli beserta total pembayaran. Kita sediakan tombol untuk menambahkan pesanan tambahan, serta tombol lanjut untuk ke proses berikutnya. Selanjutnya, yaitu ada laporan. Tampilan laporan berisi rekap transaksi harian yang bisa difilter berdasarkan bulan. Data ditampilkan dalam bentuk tabel dan bisa diekspor ke PDF untuk kebutuhan laporan. Selanjutnya itu ada pengaturan. Tersedia beberapa opsi seperti ubah PIN, backup, dan restore identitas toko dan tombol logout. Next. Selanjutnya kita lihat tabel use case dan skenario yang dibuat untuk sistem ini. Ada beberapa use case utama yaitu login digunakan oleh admin dan kasir untuk masuk ke sistem.
Yang kedua itu ada kelola data pelanggan, admin dan kasir dapat menambah atau mengedit dan menghapus data pelanggan. Yang ketiga itu ada data kelola transaksi, mencatat transaksi pembelian pelanggan, serta menghitung total pembayaran. Yang keempat itu ada pencarian data, fitur pencarian cepat untuk pelanggan atau produk. Yang kelima itu lihat laporan, digunakan oleh dan yang kelima adalah pengaturan dan backup. Fitur ini khusus admin untuk mengatur sistem, ubah PIN atau login, serta backup dan restore data. Selanjutnya, menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem. Yang pertama itu aktor di sini sistem ini terdiri dari admin dan kasir. Masing-masing aktor dan dapat melakukan kelola login, kelola data pelanggan, kelola transaksi, dan pencarian data. Admin memiliki hak akses tambahan seperti melihat laporan, serta pengaturan dan backup. Dari diagram interaksi yang jelas antara user dan sistem. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kesimpulan, pengembangan sistem informasi manajemen pelanggan berbasis aplikasi Android pada toko Rizky dilakukan untuk menggantikan pencatatan manual yang tidak muat fitur login, kelola data pelanggan dan transaksi, pencarian, laporan, serta backup. Dengan metode SDLC, model Waterfall, sistem dirancang agar memudahkan operasional toko, meningkatkan pelayanan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.